Salam sehat dan bahagia. Saya Dodi Pelokila, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 28 Jakarta. Saya akan membahas tentang eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal, dan khususnya untuk DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah kekuatan konteks sosio-kultural daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang Anda terapkan. Apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Indonesia memiliki keragaman budaya masing-masing daerahnya. Salah satunya adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan daerah yang multikultural, di mana terdapat banyak ragam suku budaya dari berbagai daerah bahkan negara. Namun, masyarakat Betawi tetap harus melestarikan nilai-nilai budayanya sendiri. Budaya Betawi diantaranya kesenian, makanan, pantun, pakaian, dan toleransi yang tinggi terhadap sosial budaya manapun agama yang ada di DKI Jakarta. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang pantun dan makanan khas Betawi. Pantun Betawi. Pantun Betawi adalah pantun yang berasal dari tradisi lisan masyarakat Betawi dengan larik tanpa susunan tertentu. Isi pantun Betawi berupa ungkapan perasaan dengan nilai etik dan ajaran-ajaran agama Islam. Pantun Betawi merupakan pengembangan pantun Melayu pada abad ke-17 dan 18, dan pantun Gujarat pada abad ke-15. Gaya penyajiannya spontan, lugas, dan bebas. Pantun Betawi dalam tradisi pernikahan yang disebut palang pintu. Mempelai perempuan menggunakannya untuk menahan dan menanyakan kesanggupan mempelai laki-laki dalam memenuhi persyaratan untuk menikah. Isi pantunnya berupa nasihat bagi kedua mempelai dan keluarganya, masing-masing keluarga. Penggunaan pantun Betawi disertai dengan kata-kata humor, tetapi tetap memperhatikan sopan santun. Contoh pantun Betawi. Kayu gelondongan, kayu cendane. Anak Belanda mati ditangisi. Nih rombongan dari mane, mau ke mane. Lihat sini kudu permisi. Capek hibur orang Romawi. Lagaknya ningrat, bahasa tinggi. Kue cucur dari Betawi, warnanya coklat, tengah berisi. Nah, salah satu makanan khas Betawi adalah kue cucur. Kata cucur diambil dari istilah bahasa Jawa, cucur ataupun kucur, yang memiliki arti pancuran atau kucuran. Mengapa demikian? Istilah ini merujuk pada teknik pembuatan kue cucur yang mengucurkan adonan ke dalam wajan untuk digoreng. Kue cucur, kue berbentuk pipi berwarna kecoklatan, adalah salah satu makanan khas Betawi yang populer di Jakarta dan sekitarnya. Kue ini sering ditemukan di pasar-pasar tradisional atau gerobak yang hanya menjajakan kue dengan rekannya, yaitu kue cincin. Keduanya dijual bersama karena memiliki bahan dasar yang sama, tepung beras, gula merah, dan sama-sama digoreng. Karena bahannya sama, rasanya pun serupa, hanya tekstur keduanya berbeda. Ciri khas kue ini adalah bagian tengahnya tebal, dengan bagian pinggir yang lebih kering, gurih, manis, dan renyah.
Terkadang bagian pinggirnya disajikan rasa agak gosong untuk memberikan rasa renyah yang lebih. Tidak heran, kebanyakan orang memakan kue cucur mirip dengan cara menikmati kue apel. Menghabiskan pinggir yang lebih garing, kemudian sampai ke bagian tengah yang empuk dan tebal. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Nilai-nilai luhur kearifan lokal dan dalam pantun Betawi. Yang pertama adalah percaya diri. Seseorang menyampaikan pantun memiliki rasa percaya diri di saat mengekspresikan kreativitas dalam menulis, menyajikan ke depan halayak. Yang kedua adalah kreativitas. Seorang yang menulis pantun memiliki daya kreativitas yang tinggi, terutama dalam memilih diksi, menentukan rima. Yang ketiga, berpikir kritis. Pemantun juga menjadi seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyampaikan atau merespon, menganalisis pantunnya. Dan yang keempat adalah moral. Isi pantun acap kali berisi amanat atau pesan moral yang disampaikan, perlu juga sikap yang baik sebagai manusia. Nilai-nilai luhur kearifan lokal dalam pantun Betawi kue cucur. Yang pertama adalah kebanggaan. Masyarakat Betawi perlu bangga karena hingga hari ini kue cucur digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Identitas. Yang kedua, kue cucur menjadi makanan khas identitas Betawi. Kue cucur selalu disajikan saat acara adat. Nilai-nilai luhur kearifan lokal dalam pantun Betawi kue cucur. Kearifan. Yang ketiga adalah kearifan. Dalam pembuatan kue cucur kita dapat menggali keuletan dan kreativitas melalui kreasi dengan varian rasa kue cucur. Pada setiap daerah tentunya mempunyai rasa makanan yang berbeda-beda, yang mana hal tersebut merupakan ciri khas daerah yang kuat dan unik. Dengan adanya perbedaan dalam makanan khas dari setiap daerah itulah yang menimbulkan sebuah komunikasi lintas budaya, antara lain dengan kue cucur. Nah, variasi kue cucur yang pertama adalah kue cucur coklat, kue cucur isi tape, kue cucur ubi, atau juga kue cucur dengan topping keju. Ya kan, jadi lebih menarik. Salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Betawi di DKI Jakarta yang dapat diterapkan adalah kekuatan pantun Betawi sebagai kearifan lokal masyarakat. Satu kekuatan Ki Hajar Dewantara dalam pantun makanan khas Betawi, yaitu kue cucur, sesuai konteks sosial budaya masyarakat Betawi yang dapat menebalkan laku peserta didik di sekolah dan masyarakat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana pendidik dapat memfasilitasi untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Integrasi pantun di sekolah maupun di masyarakat. Budaya pantun kita dapat terapkan dalam kelas karena materi pantun ini pun ada di mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajaran budaya lokal. Berpantun juga bisa diterapkan saat memulai atau mengakhiri pelajaran. Selain dalam kelas, pantun juga sering dikali digunakan di masyarakat saat memulai atau mengakhiri kata sambutan. Integrasi makanan khas daerah kue cucur di sekolah manapun di masyarakat. Kue cucur sering sekali kita dapatkan pada acara tradisi lingkungan daerah Betawi. Misalnya tahlilan, 7 bulanan, kawinan, acara lainnya. Kue cucur juga dapat dinikmati oleh semua kalangan baik dewasa maupun anak-anak. Seringkali saat ada pameran atau bazar di sekolah,
siswa tak ragu untuk memamerkan kue cucur sebagai makanan khas Betawi. Terima kasih, saya Dodi Pelokila, salam bahagia dan salam sehat.